3 langkah ke depan. Jalan. Pada Sang Merah Putih, hormat senjata! Perang! Setiap tanggal 17 Agustus, bendera merah putih berkibar gagah di seluruh pelosok negeri. Namun, ada satu momen sakral yang selalu ditunggu. Detik-detik proklamasi di Istana Negara. Di sana, pasukan muda, gagah, dan penuh semangat mengemban tugas suci, Paskibraka. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik langkah tegap mereka tersimpan sejarah panjang, bahkan kisah-kisah mistis yang jarang diungkap? Asal-usul Paskibraka. Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka lahir dari sebuah ide luhur. Tahun 1946, saat Indonesia masih muda, sang proklamator Bung Karno ingin ada simbol persatuan yang menggetarkan jiwa. Beliau berpesan, bendera pusaka yang pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945 harus tetap dijaga, dikibarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dipilihlah pemuda-pemudi terbaik dari seluruh Indonesia untuk menjalankan tugas mulia itu. Tak sembarang orang bisa lolos, hanya mereka yang fisik, mental, dan moralnya teruji. Sejak saat itu, Paskibraka menjadi tradisi sakral bangsa, simbol persatuan, pengorbanan, dan cinta tanah air. Aura mistis Paskibraka. Di balik semangat nasionalisme itu, ada sisi lain yang tak banyak diketahui orang. Banyak yang percaya bendera pusaka yang asli, peninggalan Ibu Fatmawati, menyimpan aura mistis. Konon, setiap kali bendera itu akan dikibarkan, para Paskibraka sering merasakan energi tak terlihat. Ada yang tiba-tiba merinding saat menyentuh tiang bendera. Ada juga yang merasa seolah sedang diperhatikan oleh penjaga gaib. Dan bahkan ada yang tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab. Beberapa mantan Paskibraka pernah bercerita saat latihan malam terdengar suara derap langkah barisan padahal lapangan kosong. Ada juga yang melihat sosok prajurit tua dengan pakaian zaman revolusi berdiri tegak memberi hormat di bawah tiang bendera lalu lenyap begitu saja. Sebagian meyakini itu adalah roh para pahlawan yang ikut menjaga sakralnya Sang Merah Putih. Misteri di Istana. Di Istana Negara sendiri, kisah mistis Paskibraka makin terasa. Setiap menjelang upacara 17 Agustus, para Paskibraka biasanya menginap dan melakukan latihan keras. Malam hari, beberapa anggota mengaku pernah melihat bayangan putih melintas di halaman istana. Ada juga yang mendengar suara teriakan "Merdeka!" dari arah yang gelap, padahal tidak ada seorang pun di sana. Bahkan, seorang anggota Paskibraka pernah mengaku didatangi sosok Bung Karno dalam mimpi yang memberi pesan, "Jangan pernah takut, tugasmu adalah menjaga kehormatan bangsa." Keesokan harinya, ia menjalankan tugas dengan penuh keyakinan.
tanpa ada rasa gugup sedikit pun. Makna spiritual. Bagi sebagian orang, kisah-kisah mistis itu hanyalah sugesti. Namun bagi para paskibraka, justru itulah yang membuat mereka semakin yakin bahwa tugas mereka bukan sekedar mengibarkan bendera. Mereka sedang melanjutkan perjuangan, melibatkan bukan hanya tenaga dan pikiran, tapi juga jiwa. Seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang ikut menjaga kesakralan upacara kemerdekaan. Sebuah pengingat bahwa kemerdekaan ini dibayar mahal dengan darah, air mata, dan doa para pahlawan bangsa. Dan setiap kali merah putih berkibar, bukan hanya rakyat yang menatap dengan bangga. Mungkin para pahlawan yang telah tiada pun ikut berdiri memberi hormat dari alam lain. Paskibraka bukan sekedar pasukan remaja, mereka adalah penjaga warisan suci. Sebuah pengingat bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah, tapi amanah yang harus terus dijaga dengan jiwa, raga, dan doa. Tiga, langkah ke depan. Jalan. Pada Sang Merah Putih. Hormat senjata. Perang. Setiap tanggal 17 Agustus, bendera merah putih berkibar gagah di seluruh pelosok negeri. Namun, ada satu momen sakral yang selalu ditunggu. Detik-detik proklamasi di Istana Negara. Di sana, pasukan muda, gagah, dan penuh semangat mengemban tugas suci, Paskibraka. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik langkah tegap mereka tersimpan sejarah panjang, bahkan kisah-kisah mistis yang jarang diungkap? Asal-usul Paskibraka. Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka lahir dari sebuah ide luhur. Tahun 1946, saat Indonesia masih muda, sang proklamator Bung Karno ingin ada simbol persatuan yang menggetarkan jiwa. Beliau berpesan, bendera pusaka yang pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945 harus tetap dijaga, dikibarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dipilihlah pemuda-pemudi terbaik dari seluruh Indonesia untuk menjalankan tugas mulia itu. Tak sembarang orang bisa lolos, hanya mereka yang fisik, mental, dan moralnya teruji. Sejak saat itu, Paskibraka menjadi tradisi sakral bangsa, simbol persatuan, pengorbanan, dan cinta tanah air. Aura mistis Paskibraka. Di balik semangat nasionalisme itu, ada sisi lain yang tak banyak diketahui orang.
banyak yang percaya bendera pusaka yang asli, peninggalan Ibu Fatmawati, menyimpan aura mistis. Konon, setiap kali bendera itu akan dikibarkan, para paskibraka sering merasakan energi tak terlihat. Ada yang tiba-tiba merinding saat menyentuh tiang bendera. Ada juga yang merasa seolah sedang diperhatikan oleh penjaga gaib. Dan bahkan ada yang tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab. Beberapa mantan paskibraka pernah bercerita saat latihan malam terdengar suara derap langkah barisan padahal lapangan kosong. Ada juga yang melihat sosok prajurit tua dengan pakaian zaman revolusi berdiri tegak memberi hormat di bawah tiang bendera lalu lenyap begitu saja. Sebagian meyakini itu adalah roh para pahlawan yang ikut menjaga sakralnya Sang Merah Putih. Misteri di Istana. Di Istana Negara sendiri, kisah mistis paskibraka makin terasa. Setiap menjelang upacara 17 Agustus, para paskibraka biasanya menginap dan melakukan latihan keras. Malam hari, beberapa anggota mengaku pernah melihat bayangan putih melintas di halaman istana. Ada juga yang mendengar suara teriakan "Merdeka!" dari arah yang gelap, padahal tidak ada seorang pun di sana. Bahkan, seorang anggota paskibraka pernah mengaku didatangi sosok Bung Karno dalam mimpi yang memberi pesan, "Jangan pernah takut, tugasmu adalah menjaga kehormatan bangsa." Keesokan harinya, ia menjalankan tugas dengan penuh keyakinan, tanpa ada rasa gugup sedikit pun. Makna spiritual. Bagi sebagian orang, kisah-kisah mistis itu hanyalah sugesti. Namun bagi para paskibraka, justru itulah yang membuat mereka semakin yakin bahwa tugas mereka bukan sekedar mengibarkan bendera. Mereka sedang melanjutkan perjuangan, melibatkan bukan hanya tenaga dan pikiran, tapi juga jiwa. Seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang ikut menjaga kesakralan upacara kemerdekaan. Sebuah pengingat bahwa kemerdekaan ini dibayar mahal dengan darah, air mata, dan doa para pahlawan bangsa. Dan setiap kali merah putih berkibar, bukan hanya rakyat yang menatap dengan bangga. Mungkin para pahlawan yang telah tiada pun ikut berdiri memberi hormat dari alam lain. Paskibraka bukan sekedar pasukan remaja, mereka adalah penjaga warisan suci. Sebuah pengingat bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah, tapi amanah yang harus terus dijaga dengan jiwa, raga, dan doa.